Oke, ini minimize. Oke, masuk ke Google dulu. Ya buka browser lah. 123456. Tadi mandi ya? Iya, gara-gara nggak mandi nih Pak, jadi dihujanin. Oh, ya. Emang anak TTS nggak pada mandi ya? Buka. Nah, itu open lagi. onocenter.or.id/wiki. Wiki. Oke. Masuk mikrotik. Mau coba IP versi 6 versi 4 dulu. 4 dulu aja ya. Jadi minggu lalu OSW saya kasih nggak sih? Belum. Minggu lalu gua kasih OSW belum ya? Oke. Oh, nggak fisik doang ya? OSW belum ya? Di JNS. Iya, di GNS 3. Oke. Mikrotik. Oh udah ya mikrotik ya. Jadi ceritanya gini, yang jadi masalah besar di jaringan, bukan di jaringan, hampir semua apa sih namanya? Hampir semua orang yang ngoperasin jaringan rata-rata nggak ngerti gimana caranya bikin supaya routingnya otomatis. Jadi cuman dia bikin mati aja statik. Jadi jaringan saya nyambung ke sini, B. Dari sini nyambung ke sono. Masalah kalau lu punya 2-3 sambungan nih keluar, mau nyambung lewat mana? Bingung kan? Nah itu masalah tuh. Karena kebanyakan RT RW net semuanya cuman ini satu RT satu RW punya sambungan satu, udah putus bingung. Nah yang seru adalah kalau punya 2-3 sambungan nih keluarnya. Nah gimana caranya 2-3 sambungan terus kalau putus satu dia otomatis pindah tuh. Gimana dia pindah-pindahnya otomatis, jadi masalah itu. Nah buat kayak gituan ada banyak, jadi yang namanya protokol buat routing ada banyak. Ada yang namanya OSPF, ada yang namanya BGP. Kalau di provider mereka rata-rata pakai BGP. Kenapa pakai BGP? Soalnya di BGP ada kita bisa blokir, bisa kasih izin sama blokir. Contohnya gini ya, misalnya kamu ITTS punya BGP itu kodenya bukan IP address ya, AS number, ASN, AS number, autonomous system number. Jadi cara berpikirnya gini nih. Ini misalnya ini ada provider, oke, kita punya AS number, terus kita bilang, oke, saya AS number sekian, kasih tahu ke providernya. Dalam AS number ini ada IP ini gitu ya, ya, dia kasih tahu jebret. Nah, si provider kita, dia kan punya sambungan banyak nih. Ada yang misalnya lewat Starlink lah, ada yang lewat provider mana, punya sambungan banyak. Nah, ini kan beda-beda harga nih. Jadi dia bisa ngatur, oke, lu bayarnya murah, tapi lu cuma bisa masuk ke sini doang. Oh iya. Yang ini nggak bisa, jadi ya kita bisa ngatur kayak gitu. Jadi kita bisa ngatur harga sekian lu boleh masuk yang kencang, harga yang murah masuk yang pelan, kira-kira gitu. Oke. Sekarang kita nyoba yang OSPF. Kalau OSPF nggak punya kemampuan seperti itu. Jadi OSPF nggak punya kemampuan eh, apa AS, kayak AS number ya. AS number bisa diatur. Dia boleh lewat mana aja. Boleh nggak pass through itu dilewatin. Jadi bisa di relay apa kagak. Kalau SPF nggak, SPF dirancang buat satu gedung atau satu kompleks gedung. Misalnya kementerian mana punya banyak gedung, ini gedung 1, gedung 2, gedung 3, kan bukan provider ya, semua harus lewatin itu kalau itu. Nah, ada yang backbone, ada yang gedung 1, 2, 3. Itu SPF mainnya kayak gitu. Nah, dari SPF nanti misalnya gini ya. Misalnya ini kita punya sambungan segitiga kayak gini. Ada router 3 nyambung. Oke. Berarti kalau kita pengen ngirim dari sini ke sebelah sana, dia punya dua alternatif nih. Atau kita lihat gambarnya aja dulu. Ke bawahin. Ke bawahin lagi. Di OSPF yang sederhana. Ini ada 3 gedung. Oke. Kalau kita mau ngirim data dari titik ini ke titik ini kan punya dua alternatif. Lurus atau lewat sini ini kan. Dan ini dia akan saling ngasih tahu buat sampai ke tujuan yang ini dia bisa lurus atau lewat sini, nggak masalah. Jadi masalah
kalau putus sambungan satu. Ini putus satu sambungan. Nah, si OSPF butuh waktu sebentar, terus udah gitu dia ngasih tahu yang ini putus. Yang jalan cuma yang ini doang. Langsung pindah semua traffic ke sini semua. Ini otomatis itu. Tapi butuh waktu ya. Biasanya sekitar 30 detikan. Butuh waktu 30 detik tergantung berapa sering kita nge-broadcast routing nih. Jadi dia ngasih tahu, gue punya sambungan ada di belakang saya ada LAN ini, belakang saya ada LAN ini, belakang saya ada LAN ini. Dia ngasih tahu periodik. Kalau putus, kasih tahu tadi hilang kan. Jadi hilang tabelnya, dia hilang otomatis, jebret gitu. Ini contoh yang 3 routing. Coba back lagi. Coba kalau yang ini multi area. Kalau ini pakai 4 router. Oke. Jadi kalau ini kebetulan ya putus saja kalau ini nggak ada backup. Kalau tadi ada backup ya, bisa kita bikin kayak gitu sih. Ini kondisinya kayak gini aja. Oke. Nah sekarang kalau yang BGP itu yang sederhana ada nggak? Sederhana tanpa filter. Yang ini nih. Buah dikit. Nah ini ada LAN di belakangnya. Ini dia punya 2 sambungan nih. Nah kita bisa ngatur prioritasnya sambungan yang mana, yang sini atau yang sini. Terus kalau putus, ya udah berarti ke sana semua. Ini antar ini juga bisa bikin BGP, semua BGP bisa saling nyambung semua. Nanti di contohnya sebenarnya 3 ini nyambung. Nanti saling kayak OSPF tadi. Kalau putus nanti bisa pindah otomatis. Itu. Terus ya. Nah BGP bagusnya nanti kenapa dipakai di provider ISP, soalnya dia punya kemampuan tadi. Ini AS kan masing-masing dikasih AS number. AS number ini boleh lewat kagak? Itu pakai duit urusannya semua. Jadi duitnya ada di situ, ngasih izin lewat itu duit. Itu ya, beres ya. Kalau SPF kemampuan itu nggak ada. SPF dipakai buat supaya satu kompleks perkantoran apa segala macam dia bisa punya jaringan yang reliable aja, tapi nggak ada urusan duitnya kalau SPF. Kalau BGP dia pakai duit dan semua provider sedunia pakainya makhluk ini. Dikit ya. Hah? Dikit. Iya emang dibikin buat gitu. Nah yang jadi masalah di BGP itu masalahnya ini. Ini bayangin dia harus punya daftar semua sambungan sedunia. Terutama kalau yang di ini ya, yang di provider kita ya. Jadi dia punya daftar sedunia. Jadi misalnya gini, ini ada kantor nyambung ke provider, dia mau nyambung ke Amerika, dikasih izin nggak IP-nya buat sampai sebelah sono? Izin tuh urusannya setoran ya, lu setor dapat izin nih, kagak setor kagak nyampe urusannya. Konsekuensinya dia harus punya tabel dong, sedunia kan, itu gede di tabel. Konsekuensinya nanti router yang ada di provider memorinya harus gede, soalnya memorinya akan dipakai buat simpen tabel jaringan sedunia gitu. Kalau nggak gede kacau, jadi ntar hilang dibilang nggak dari tabel, nanti nggak diterusin tuh paketnya tuh. Terus ya, oke, sekarang kita akan coba yang OSPF dulu, naikin ke atas, back dulu, back. Naikin ke atas. Yang sederhana aja ya, oke, bentuknya 3 di ini ya. Oke, masuk ke chemistry. Oke, oke, yes lagi ya, udah. Oke, tadi yes segala macam cuman gini doang. Ini GNS3 harus kayak new file. Jadi kita bikin satu file buat ngoprek-ngoprek. Kalau nggak dibikin filenya, ya nggak ada kayak Word, nggak ada filenya kan nggak bisa kita ketik. Nah ini cuma gitu doang sih tadi. Oke, kita cek dulu routernya. Ada router apa aja di situ?
Ada mikrotik 1 2 3 4. 1, 2, 3. 1 2 3 ya, ada 3 mikrotik ya. Oke. Tambahin dikit tuh. Kalau nggak 3 aja dulu ya. Kita main yang 3 aja ya, biar gampang. Oke. Sekarang masuk sini, masuk ke web lagi. Web. Nih, turun ke bawah. Ini dia bisa dinaikkan ke atas. Ini perhatiin ya. Di sini router 1, router 2 di bawah, router 3 di sini. Ini harus sama ntar bikinnya. Kalau nggak kacau. Soalnya nanti IP-nya segala macam jadi kacau nih. Soalnya ini udah tinggal copy paste doang. Kalau belajar di SMK kan mikrotik makanya Winbox. Saran saya jangan pakai Winbox. Apa tuh? Winbox itu kan harus klik 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 klik. Lu bayangin lu konfigurasi 10 router ngeklik satu-satu, mampus. Jadi kalau lihat ke bawah sini, bawahin lagi. Ini konfigurasinya pakai command line. Artinya apa? Select, copy paste, selesai. Nggak ada klik-klikan. Kemungkinan salahnya nggak ada. Jadi Winbox oke. Kalau kita cuma konfigurasi 1-2 router. Tapi kalau lu harus konfigurasi 10 router, pingsan lu kalau pakai klik. Kalau ini sebenarnya sama klik sih. Nanti cari menu IP, nanti address, add sama, cuman itu ngeklik. Kalau ini copy paste. Jadi mulai dari sekarang kalau bisa biasain kopas. Jangan pernah ngeklik, lu mampus lu ngeklik cari perkara lu. Terus ya, oke, sekarang naikin ke atas lagi. Oke, naikin. Lihat gambarnya, router 1, 2, 3 ya. Oke, masuk ke GNS3. Ambil mikrotik 1. 1 udah ya. 2. Taruh di bawah. Harus ikutin gambar. Jangan macam-macam tuh. Nah. Datar. Taruh 2. Lepasin. Oke, punya masalah. Masuk ke sini, benerin dulu. Bentar. Ke GNS VirtualBox. VirtualBox. Mikrotik 2 ada nggak? Nggak ada, cuma ada mikrotik 1 doang. Oke. Berarti mikrotik 2-nya udah di delete nih. Jadi sekarang gini. Mikrotik ori, klik. Klik kanan. Ada cloning nggak? Iya. Clone. Oke. Kasih nama jadi mikrotik 2. Next. Full clone finish. Oke. Balik lagi ke sana. Enggak. Masih ke itu. Mikrotik ori. Klik kanan, cloning lagi. 3 ya. 3. Full clone. Oke. Sekarang masuk ke GNS3. Ini mikrotik 23 di delete. Klik kanan, delete. Mikrotik 3 di delete. Jadi yang mikrotik yang ada di VirtualBox kita masukin ke dalam GNS3. Oke. Caranya bentar. Ada coba tool salah sebelahnya salah view ada preference ada nggak tuh? Nah, preference, oke. Di sini ada VirtualBox VM, oke. New. Dia ngomong, ntar sekarang dia lagi ngomong sama VirtualBox, oke. Di sini ada mikrotik ori, jangan diklik aja, diklik. Mikrotik 2 masukin. Jadi sekarang masukin lagi new. Mikrotik 3 masukin. Finish. Oke. Sekarang ke klik kedua.
diedit. Terus oke, kategorinya jangan end device. End device itu PC biasa, diganti jadi router. Terus console type-nya telnet. Oke, terus network. Ini kan cuma satu LAN card. Buang satunya diganti jadi 8. Oke. Terus ini allow. Ini ada allow GNS3. Oke. Oke. Ya. Yang 3 juga sama. Edit. Ini dijadiin router. Ini jadiin telnet. Terus jadi network 8. Allow. Supaya dia punya 8 LAN card. Oke, tapi kondisi kosongan nih. Oke. Ya udah. Geret. Mikrotik 2 digeret. Mikrotik 3 digeret. Ya, kita udah punya 3 mikrotik sekarang di situ ya. Oke. Sekarang ikutin yang ini nih. Masuk ke web browser lagi. Oke, turun ke bawah. Sini di router 1 Ethernet 0 masukin, disambungin ke Ethernet 0 router 3. Jadi ya, 0-nya router 1 sambungin ke router 3 Ethernet 0 juga. Harus sama nih. Soalnya kalau nggak kacau. Soalnya konfigurasinya ngikutin sambungan. Oke, masuk ke GNS3. Oke, klik itu. Klik Ethernet 0. Masukin situ Ethernet 0. Oke, sip. Kerjain lagi terus. Satu lo emang enak. Router 1 Ethernet 1 masukin router 2 Ethernet 0. Harus bener, nggak boleh salah. Router Ethernet 1 masukin router 2 Ethernet 0. Ya, terus oh ini Ethernet 2 nya masuk ke internet ya. Oke. Ya udah, Ethernet 2. Nah, internet masuk ke sini dulu. Salah, yang bawah. Ini ada cloud tuh. Oke, geret. Itu tadi Ethernet router 1 kan ya? Biar enak taruhnya sebelah sana aja cloud. Sekarang klik kan, klik di sini router Ethernet 2 kan, masukin ke sini. Jangan bukan yang wifi, yang LAN. Yang enforce. Soalnya yang disambungin kan LAN. Yang ini kan. Yang itu kayak yang WL tuh wifi. Kita nyambungnya lewat LAN nih, masuk ke modem situ. Ya, terus bener semua, nggak boleh salah loh. Seru ya. Belum pernah lah. Tapi ini simulasi semua ya. Tapi ini nyambung ke internet beneran loh, nyambung ini. Kalau dipasangin komputer di sini ya nyambung ke internet beneran nyambung. Kalau diputus-putus. Tapi virtual. Putus-putus beneran. Jadi kalau kita mau belajar pakai ginian sih sebenarnya. Bisa. Cobain aja ntar kalau udah nyambung. Keren loh. Arah loh. Lu ajaran paket tracer kan cuman Cisco doang kan. Ini masih enak juga, Cisco ada, Mikrotik ada, Juniper ada, server ada, semuanya ada. Jauh lebih bagus ini daripada paket tracer. Gue dikasih tahu guru-guru nggak mau tahu. Berbego dasar, aduh ampun deh gue. Sekarang terusin. Salah, masukin ke web dulu. Ini udah, internet udah beres ya. Kita ini udah nyambung kan Ethernet ini ke, udah ya, ini belum nih, Ethernet 1 ke Ethernet 1 router 3. Oke, sekarang lagi di sini ada LAN 172.16.11. Oke, buat simulasi LAN kita pakai satu PC dicolokin ke Ethernet 2. Oke. Nanti di sini juga ada LAN satu PC colokin ke Ethernet 2. Oke. Tapi ini IP-nya statik, nggak ada DHCP-nya.
biar gampang konfigurasinya dibikin IP statik aja. Tapi yang dynamicnya routernya, nanti antar router dynamic. Oke, sekarang kita PC-nya masukin ke Ethernet 2, PC masukin ke Ethernet 2 ya. Nah, supaya PC-nya nomor 2 sama 3, jadi gini nih, yang itu, klik. Ini ada VPCS kan, geret. Ini nomornya 1, geret sini dulu yang 1. Apanya? Oh, brightness-nya. Klik. Nih, gede. Terangin aja terus. Nah, Gitu. ya gue juga lupa. Nih, taruh sini. PC 1 taruh sebelah sana aja. Oke, sekarang kita PC 2 yang kita sambungin ya. Biar nomornya ngikut. Taruh situ. Sama PC 3 bikin lagi. Ke sana. Oke, PC 2 sambungin ke sono. Sambungin sini. Ke Ethernet 2. Ethernet 2 sambungin ke ya Ethernet 2. Oke, sekarang yang ini. Ethernet 2 masukin PC. Oke, udah beres ya. Nah, ini akan IP statik. Ini ada PC nganggur 1. Kalau mau dipakai main, supaya ini kan colokannya cuma 1 di sini. Supaya punya banyak colokan, kita taruh switch aja. Coba klik yang ini. Ethernet switch, geret aja. Oke, taruh di sini di antara ini. Ini cabut dulu. Kabelnya dibuang. Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Delete. Masukin situ. Sekarang sambungin. Ya. Masukin ke, boleh siapa aja sih, kan ini switch enak gitu. Masukin ke ya 2. Nah, sekarang PC-nya nyamperin sana juga. Nggak bisa ke switch lah. Kan cuma ada colokan 1 di cloud-nya. Iya. Nggak bisa deh. Beres ya. Jadi kita bikin simulasi gini doang. Sekarang nyalain semua. Yes. Ini komputernya lebih kenceng daripada komputer yang kemarin. Yang ini i5, yang kemarin i3. Berarti bisa N8N. N8N di i7. Oh. Ada lagi. Masih di rumah itu gede. Waduh. Nanti semua mikrotik kita reset dulu ya. Reset supaya nggak ada konfigurasi apa udah dalamnya. Oke. Ini yang biasa pegang mikrotik berapa orang? Panel. Hah? Mikrotiknya masih pakai Winbox dia. Langsung nanyanya kenapa harus pakai command line? Kalau udah biasa konfigurasi pakai command line sih. Jauh lebih enak. Oke. Ini nggak enak. Kita konfigurasi di sini nggak enak. Soalnya nggak bisa copy paste. Kalau ini punya VirtualBox, nggak bisa copy paste. Ini tutup, dikecilin, di minimize aja. Minimize. Oke. Supaya bisa di kopas, kita harus dari terminalnya si Ubuntu ini. Caranya klik kanan di mikrotik 1, konsol. Dia telnet langsung ke situ. Ini bisa dikopas ntar. Begitu ya. Baru tahu. Ulang. Yang ini aja, mikrotik 2. Mikrotik 2, klik kanan, konsol. Oke. Terus sekarang mikrotik 3, klik kanan, konsol. Oke. Coba digedein. Ini mikrotik 3 ya. Masuk admin. Enter, password enter. Enter aja, enter nggak apa. Q, quit, Ctrl C.
Ctrl C. Oke. Sekarang kita reset konfigurasi slash sys pakai SYS Oh, enggak slash dulu slash sys tab 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 reset reset tab reset masih. tab. Oke, ntar G. Kalau di Windows juga ada sih, cari sistem reset juga ada. Cuman ini kan cuman ini aja, pakai kata-kata aja. Kalau udah biasa yang ini, Windows nggak ada apa-apanya lah. Oke, ini yang Mikrotik 3 udah di reset, Mikrotik 2 reset, Mikrotik 1 di reset. Bawa sini kayaknya. Salah di sini sih. Oke, klik aja. Oke, admin, enter aja, enter. Oke, Q, terus slash sys tab reset tab enter Y, cari yang terminal 2.1. Mana ini kali ini? Kok belum ada? Tadi kok. Oh, coba di enter. Oh, tuh. Ini. Ctrl C. Jangan dikasih password. Kacau ntar. Slash sys tab reset tab enter Y. Oke. Itu di reset ya. Reset artinya dikosongin, nggak ada konfigurasi apa-apa. Ini Mikrotik kosong banget. Mikrotik kalau kita beli dari toko biasanya WAN-nya Ethernet paling ujung WAN, sisanya jadi LAN, udah gitu DHCP servernya udah ada tuh. Itu kalau beli dari toko. Kalau kosong itu semua dikosong. Kalau kita reset hilang semua konfigurasi yang itu. Bisa WAN semua, bisa LAN semua, suka-suka lu udah. Bebas merdeka lah kalau udah kayak gitu. WAN-nya mau ditaruh di mana suka-suka. WAN-nya bisa 3 biji 4 biji, suka-suka banget. Ini mah udah gila lah. Pokoknya udah levelnya level gila ini mah. Kalau saya Mikrotiknya saya format biasanya. Ganti pakai OpenWRT. Bisa kita, tapi sayang lisensi aja sih. Iya. Lisensinya hilang. Kalau saya pernah format Mikrotik, saya format. Pernah. Hilang lisensi sih. Mikrotik baru lagi di format menjadi OpenWRT. Tapi nanya dulu saya yang punya, boleh kagak? Boleh. Oke, ajar ya, ajar hilang. Soalnya mau eksperimen protokol buat wireless. Dan si Mikrotik nggak punya protokol seperti itu, nggak punya. Jadi kalau udah eksperimen mah sadis banget, ajar format. Ini udah beres ya. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke, sekarang masuk semua satu-satu. Admin, enter. Enter. Oke, enter aja. Oke, Ctrl C. Oke, masuk ke Mikrotik 2. Admin, enter. Ctrl Q, Ctrl C. Mikrotik 3 sama. Si Mikrotik 1 dia punya sambungan ke internet sebetulnya. Oke, coba cek Mikrotik 1. Oke, /IP spasi add tab print pr tab. Ya udah, kalau udah tulis print ya udah enter. Lu nggak dapet IP itu karena nggak dimintain. Harus dimintain sih, dia harus minta IP address pakai IP DHCP apa gitu ya. Tapi ini IP nya nggak ada, IP WAN-nya belum dapat. Oke, sekarang masuk ke webnya lagi. Oke. Ini udah kondisi udah kesambung semua.
Sekarang kita set IP address. Untuk router 1, setnya kayak gini. Ethernet 1 dikasih IP 10.10.11. Ethernet 2 10.10.15. Ini Ethernet 3-nya. Oh, Ethernet 3 adalah di router 1, Ethernet 3 yang nyambung ke WAN. Jadi dia minta IP DHCP client interface ini minta DHCP client. Jadi sorry, IP DHCP client interface 3 DHCP client. Jadi dia dapat IP otomatis dari modem ini. Jadi ya, oke. Jadi kita kerjain ambil dari titik ini sampai titik no. Sampai no ini, yang ini nggak usah. Ya. Yang ini pagar nggak efek sih. Ini kalau kita mau kayak IP statik ya. Oke, ambil. Paste. Di kanan paste. Bisa. Enter. Oke. Coba cek. /IP add print PR tab ya. Beres nih. Nggak beres nih. Coba. Gara-gara lu apain lu keluar kayak gini ya? Harusnya satu gini. Waduh. Coba ulang. Kalau ada apa-apa kepaksa di reset, masuk ke web. Satu-satu deh, jangan sekaligus. Satu, ambil. Paksa satu-satu. Paste. Enter. Oh gitu ya. Oh gitu deh. Wah. Ketik manual. Reset aja. /system reset. Enter. Enter. Biarin dia balik lagi aja. Nggak tahu kenapa bisa keluar panahnya 2 biji. Pokoknya kalau udah main gini mah ada apa reset ulang, beres. Kalau udah sebel banget delete. Masuk admin. Plus slide. Ini juga lagi. Ya kalau mati ngulang lagi dari awal. Iya. Ctrl C. Oke. Masuk ke web. Oke. Ambil dari sini sampai no. Ke kanan copy. Oh, enter. Oke. Coba /IP add PR tab enter. Oke. Jadi Ethernet 1 10.10.1.1, Ethernet 2 10.10.1.5. Terus ini interface-nya 192.168.2.2.1. Oke. Coba ping ke situ. Ping 192.168.0.168 titik 0.222. Enter. Nyambung ya. Ini dari mikrotik 1 ke modem. Coba ping ke Google, Ctrl C. Ping www.google.com. Enter. Nyambung ya. Nyambung loh ini. Google. Bapak ITTS, Ctrl C, masukin ke coba Ctrl ping www.ITTS.ac. Hah? Berapa dia? 47 milisecond mah emang normal. Jadi yang latensi itu yang ini, yang time ini ya. Ya, ITTS ACD. Enter.
Nyambung ya. Sama kan sama Google sama lah kira-kira. Jadi kalau mau komplain ini Telkomsel, ntar komplainnya Telkomsel jelek butut gitu bilang. Kan gue bayar. Boleh komplain dong. Iya. Kalau gue dikasih gratis gue baru nggak boleh bang komplain. Orang gue bayar komplain boleh sah. Kontrol C. Deh. Ini urusan router 1 beres. Oke, sekarang pindah. Router 2. Ini router 2 ya. Oke, masuk ke web. Oh, ini router 1 masih ada ini nih. Jadi gini, ini NAT ya. Jadi NAT tuh kira-kira gini. Si internet cuman tahu si router ini cuman tahu IP-nya 192.168.0 sekian. Padahal tadi router-router ini kan ada yang IP 172.16, ada 192.168.1 sekian. Nah, router ini nggak tahu. Supaya dia kita tipu, tiap kali paketnya mau dikirim ke internet, diganti source-nya sama IP-nya si interface 3 ini. Jadi ditipuin, jebret, supaya dia pikir, oke, sumbernya dari Ethernet 3 ini. Pas sama Ethernet 3 ini, oh yang ini sebenarnya diarahin ke router yang ini diarahin ke router yang ini gitu. Itu NAT itu buat kan masquerade, masker tuh masker ya. Kamuflase. Soalnya kenapa sampai kayak gitu, kita udah kehabisan IP address sebetulnya. Jadi NAT ini buat nipuin IP address yang udah habis. IP address udah habis, jadi ditipuin makin NAT kayak gini semua. Ini aja Telkomsel aja nggak ngasih IP public. Jadi IP public coba cek masuk ke buka browser. Jadi lu kagak langganan internet sama Telkomsel, kagak. IP-nya IP private. Jadi langganannya bukan internet, langganannya intranet. Coba masuk 192.168. Iya. Oh, goblok banget lah, udah tahu sakit hati. 0222 222 enter. Oke. Continue. Advance. Proceed. Oke. Admin. Hit. Close. Oke. Kita cek sini deh. Ini yang buat ganti password. Iya. Kita lihat tuannya di mana ya? Coba back. Lihat tuan, pengen lihat tuan sih sebenarnya. Lihat tuannya, lihatnya di mana? Lihat tuannya dia di mana ya? Lupa gua. Coba detail information apa? Nih. One IP address 10.208.2992. Itu IP publik atau IP private? Ini gede-gedein, bisa digedein kagak kontrol plus. Oke, bawahin. Ini ya, one IP address 10.208.2992. IP public atau IP private? Private ya. Intranet kan. Lu kalau ke Telkomsel langganannya internet apa intranet? Jadi mereka ngomongin internet ya. Yang benar kita intranet di sini. Pada dikibulin sama Telkom. Pada nipu semua dah sekarang udah. Soalnya apinya habis. Tuh, terus ya. Baru tahu tuh sih. Iyalah, jelas. Kasihan deh lu pada ketipu mentah-mentah. Top. Makanya kalau mau ngecek modem aja, abinya berapa? 10, bajingan. Ini mah intranet bukan internet. Biar ngirit ya. Soalnya IP versi 4 itu mahal harganya sekarang. Karena habis. Jadi mereka harus bayar. Dan bayarnya mahal. Tuh. Makanya harus pakai IP versi 6 sebetulnya.
cuman pada nggak mau pusing, jadi nggak jadi jalan, Beb. Sekarang kita masuk router 2 ya. Ini kita ambil nih sampai sini. Oke. Router 2. Oke, udah paste. Enter. Sip. Router 3. Tolong lagi. Salah. Ini kok kurang. Kacau lu ntar. Oke, sekarang slash IP address print slash IP add tab pr tab. Dia punya IP segini. Oke, kan ini 10.10.1.2. Coba ping ke 10.10.1.1, bisa nggak? 10.1.1 adanya di router 1 tadi ya. 10.10.1.1. Oh, maaf. Kontrol C. Ya nggak akan nyambung lah. 10.1.1. Enter. Nyambung ya. Jadi sambungannya beres. Oke. Coba yang ini kan 10.10.1.10 ya. Coba kita 10.10.1.9. 10.10.1.9. Ini nyambung ke router 3. Yang 10.10.1.1 router 1 tuh. Terus ya. Nah, sekarang kita set PC-nya yang kita sambungin. Tapi itu IP-nya statik nih, karena dia nggak kita pasangin di DHCP server. Oke, masuk ke Bentar. Ini udah kontrol C. Masuk ke web. Oke. Ini di router 3, dia IP-nya 192.168.1.1. Konsekuensinya virtual PC-nya harus dibikin 192.168.1 sekian. Harus keluarga 192.168.1 juga. Kalau nggak bisa connect dia. Yang di router 2 172.16.1 sekian. Itu ya. Pertanyaannya, 10 IP private kan? 172.16 satu IP apa? Private juga. 192.168 private juga. Ini ada, jadi IP private ada 3. Kalau yang versi 4 ya. 10, 172.16, 192.168. Itu private semua nih. Gitu ya. Jadi kita main IP private semua, bukan IP publik. IP publiknya nggak ada. Kasian deh lu. Deh. Dan kita set PC. Masuk ke Genestri. Siang ini ada PC 2. Klik kanan. Konsol. Oke. Yaudah. Ya kalau nggak ini PC 3 juga buka. Klik kanan konsol. Oke. Tadi PC 3 kan 192.168.1 sekian ya jaringannya. Oke. Sekarang IP enter. Oke. Jadi kalau mau set IP terus kasih IP address-nya sama gateway. Oke. Jadi formatnya gini ya. 192.168.1 berapa? Slash-nya 24 karena satu kelas. Itu 24 semua. Terus ini 192.168.1.1 supaya connect-nya ke router 3. Oke, coba masukin IP spasi 192.168.1.100/24 spasi 192.168.1.1. Enter. Dia ngecek ada yang pakai nggak IP nya kosong, ada yang pakai. Pertanyaannya, size 24 ada berapa IP yang bisa kita pakai? 154. 24. Ada saya. Kalau gue ganti size 30 berapa IP? Hapus. 130 2 2 IP. Terus ya. Coba ping ke 192.168.1.1. Nyambung kagak? Nyambung ya. Satu-satu nyambung ya. Udah ya. Oke, kontrol C. Ya udah, nggak usah. Masuk ke web. Di router 3 192.1.1 ada. Terus ada 10.10.1.10 sama 10.1.2 di satu router yang sama. Oke, coba dari PC 3. PC 3 ping
Ini PC 2. Enggak PC 2, kalau enggak PC 2 kita set juga sekalian lah. Anggap. Oke, kita set PC 2 ya. IP 172.16 172.16 100 deh. Fresh 24 172.16 11. Bentar. Coba cek lagi di web. Oke, yang di PC 2 IP-nya 10.10.16 sama 10.10.19. PC 3 10.10.12 sama 10.10.10 ya. Oke, kita cek sekarang dari PC selalu mau PC yang mana. PC 2. Oke, ping 10.10 1 berapa tadi? 2 ya. Lihat lagi. Kalau nggak hafal. 6 ya. 6 sama 9 ya. Coba ping. 6. Jadi kita ngirimnya ke 172.16.11 karena di mikrotik yang sama ada IP yang lain, bisa kita ping di mikrotik itu bisa kita ping juga. Oke, Ctrl C. Nggak usah, coba panah ke atas nggak ini nih. Oh, biasanya jadi orang malas, jangan terlalu rajin. Jadi orang rajin itu tidak baik buat kesehatan, tahu. Oke, coba cek lagi ada IP berapa di situ tadi. Ini 6 udah, coba 9 kita ping. Nyambung ya. Jadi kalau IP itu di satu komputer bisa diping semua. Kalau kita bisa nyambung ke situ bisa diping semua nih. Soalnya dia tahu routing kemana-mana, tahu ke yang dari situ yang tahu. Oke. Sekarang kita coba nyebrang router ya. Nyebrang. Coba ping ke 110.10.11. Mana ke atas. Nah, beres kan? 10.10.11. Udah nyebrang router kan? Agak nyambung lu. Langsung dia destination network unreachable. Itu ya. Coba panah ke atas. 12. Mulai kacau dia. Unreachable semua nih. Karena saling nggak tahu. Belum tahu bahwa ada IP 172.16 apa segala macam. Coba kita cek dari yang PC 2 ini, PC 3. Coba PC 3. PC kepala lu banyak ya. Komputernya banyak banget sekarang. Oke, cek di web. 3 tuh 10.10.12 sama 10.10.10. Oke, coba ping dari PC 3. 10.10.12. Salah. 10.10.12. Nyambung ya. Sama satu lagi berapa tadi? 10.1 berapa? 10. Nyambung ya. Coba ke 11. Nyebrang nih udah. Nggak mau. Coba ke Ctrl C. 19 ya. Bisa. Jadi kalau udah nyebrang keluar dari routernya nggak bisa. Soalnya saya nggak tahu. Oke. Untuk ngecek dia bisa nyambung kemana aja, masuk ke routernya lagi. Router serah, router 1 boleh. Ini bukan ini. Nah, kita bisa lihat tabel routing yang ada, /IP, route, spasi, print, PR, time. Rajin banget tuh ngetrik ya udah. Dia cuma tahu ketujuan ini. Tujuan lain dia nggak tahu. Gitu ya. Jadi ini apa router mikrotik 2 ya. Dia cuma tahu ke 172.16. Tapi ke yang lain nggak tahu. Dan dia cuma tahu ke destination 4 sama 8, yang lain nggak tahu. Itu ya. 48 130. Yang lainnya dia nggak tahu.
Itu. Jadi kita bisa tahu kemampuan dia saya mana. Dan perhatian ini ada tulisan ADC. A itu aktif, D itu dynamic, C itu connect. Nah, kita akan coba OSPF. OSPF-nya jalan, nanti ada yang O. Ada routing yang dikasih sama OSPF. Oke. Tapi OSPF-nya belum diaktifin nih. Kita mau aktifin OSPF. Caranya gimana? Masuk ke itu lagi web. Oke, turun ke bawah. Ini buat tambahin OSPF cuma gini doang. Router 1 kita tambahin. Ini ada OSPF, nama routernya adalah 10.10.11 karena dia router 1 tadi. Dikasih nama sama IP address saja biar gampang ingat doang. Oke. Terus dia ngasih tahu area dia adalah backbone. Nah, di OSPF konsepnya ada area-area ya. Ada backbone buat nyambungin antar gedung, nanti ada gedung 1, gedung 2, gedung 3, itu kita kasih nama area beda-beda. Oke. Oke. Terus kita harus kasih tahu di area di router ini saya bisa nyambungin ke IP ini sama IP ini. Nanti yang router ini IP ini 172.16. Terus yang bawahnya lagi bawahin 10.10.1 ini sama 192.98. Harus kasih tahu. Dia akan ngasih tahu ke router yang lain. Saya punya sambungan ke sini, saya punya sambungan ke sini. Nanti tabelnya akan diupdate semua. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk router 1. Enggak masuk ke webnya dulu. Ini ambil sampai sini. Oke. Masuk router 1. Itu router 2. Jangan sampai salah loh. Salah kacau ntar. Itu 3. Sing dah lu. Bukan. Itu dia 1. Klik kanan paste. Enter. Oke. Masukin router 2. Itu 3. Itu 2 ya. Oke. Enter. Masukin router sini. Oke. Clear layar. Nggak bisa clear ini lupa. Ini nggak bisa clear layar. Di zoom aja deh. Bisa nggak? Sini klik. Zoom. Lebih gede ya. Lagi. Enakan kan bacanya ya. Jadi harus diterangin, di zoom. Udah enak lihatnya nih. Oke. Coba yang deh. Sekarang tulis IP root print. PR aja, PR tab. Enter. Oke. Ini perhatiin udah ada 2 dari OSPF masuk. Oke. Jadi udah beberapa OSPF udah masuk nih. Nah, coba mana ke atas lagi. Print lagi. Masih sama sih sebetulnya. Buat segini doang kali ya. Ini udah 2, ada 2 router udah ngasih. Oke. Sekarang jadi cara bacanya kira-kira gini. Oke. Untuk masuk ke Untuk masuk ke sini 10 jaringan 10.10.1.4 itu dia punya 2 sambungan nih. 2 router. Yang satu ini ada yang punya 2 nih, satu sama ini gitu ya. Terus ke sini dia lewat sini, ke sini lewat sini. Oke deh. Oke, coba ngeping nih. Coba dari PC sekarang. PC 3. Oke, ping ke IP-nya, bentar.
masuk ke ini dong, router 1. Ini router 1. Router 1 ya? Router 1 kan? Banyak banget. Yang banyak. Yang kepala dah lu. Itu router berapa? Router 2. Itu router 3, router 1. Nah. Digedein deh biar enak. Oke. IP address print. Oke. Tab. Print. PR tab. Tab. Dia IP-nya 192.168.0.211. Oke. Sekarang dari PC 3 kita ngeping ke 192.168.0.211. Oke. Kemungkinan nggak bisa sih. Soalnya di OSPF nggak ngasih tahu. Nggak bisa, coba-coba. Nggak bisa sih, harus kosong. 0211. Nggak bisa, coba Pik. Nggak bisa, soalnya dia nggak ngasih tahu ke dalam OSPF. Oke. Jadi paling bisanya ke 10.10.11. 10.10 satu bentar, bisa ya, ini lagi ngepin ke 11. Oke, makhluknya ada di mana, coba buka GNS tuh. Jadi ini dari PC 3 10.11 tuh yang ini titiknya. Dia ngepin ke sini dulu, dari sini sambungin ke sini terus sambung ke sini. Dia punya dua pilihan jalur ya, dari sini ke sini lewat jalur yang ini, atau dia bisa ke sini. Cuman di tabel routingnya dia tahu bahwa ini lewat 2 node. Yang ini lewat 1 node, dia milih yang 1 node dong. Iya, ini di sini sekarang kondisinya. Oke, coba lihat lagi di PC 3. Ping lagi. Bentar. Nyambung ya. Sekarang kita putusin kabel. Putusin kabel ini. Masuk PC 3 lagi. Anak atas. Nggak nyambung. Karena dia awalnya lewat jalur yang itu. Oke. Kita butuh waktu kalau mau ngelihat kabel routingnya udah dibuang belum, yang putusnya bisa lihat di PC 3, router 3. Oke. Router 3 ya. Itu 1. Oke. Suruh print lagi, IP root print. Harusnya hilang. Harus hilang 1 nih. Yang O-nya harus hilang 1. Oke. Sampai hilang. Nah, hilang udah. Ini kan ada 2 nih. Ini sekarang udah tinggal 1 nih. Sekarang bisa diping, coba ping lagi dulu 3. Arah ke atas. Bentar. Belum nih. Nah, udah. Masih kacau. Masih belum. Oh, yang harus semuanya udah ke update nih, masih belum ke update. Tapi udah. Belum sih. Belum. Oh, nggak beres sih. Ini nggak beres ini. Kacau ini. Ini nggak beres nih. Kalau bener dia langsung kayak gini lagi, bagus lagi. Ini nggak beres nih. Nggak tahu. Reset lagi. Nggak tahu apa yang salah ini. Coba lihat di router ini dong. Router 1. Ini apa? Ini router berapa? 2. Coba nggak apa router 2 nggak? Oh, ini 3. Ya coba 3. Aduh. Oh, udah bener ya. Udah hilang kan, 1 udah hilang. Coba. Jadi kan dia cuma ngeliat ke 10.10.19 doang yang dapat. Coba di router 1. Itu router 2.
router 1 IP root print apa aja tab. Oh iya lo PR enter ya. Ini bener iya bener ini udah. Jadi dia cuma dapat apa sih, dapat informasi dari router 10.10.1.6 doang. Itu ini kan di router 1 dia dapat informasi cuma dari router 2 doang. Ini 10.1.6 itu router 2 ya. Jadi dia semuanya dari router 2 semua. Harusnya sih jalan sih, coba. Nah ini yang tadi ini distance nih. Yang nentuin mana yang lebih, yang sebaiknya diambil yang di distance ini yang nentuin. Kalau distance-nya kecil berarti itu lebih cepat. Kalau distance-nya gede berarti itu lebih lambat. Router yang dilewatin lebih banyak. Jadi mainnya di distance tadi tambah-tambahin apa gitu. Coba masuk lagi ke PC 3. Coba ping lagi. Enter. Kacau ya. Gak tahu nih kenapa nggak beres. Harus oprek lagi. Nggak tahu. Yang ini nggak tahu kenapa nggak beres. Ada masalah kalau yang ini mah. Nggak tahu apaan masalahnya. Ya kira-kira gitu deh. Kalau bener harusnya jalannya beres. Coba kita sambungin lagi kabelnya. Tapi butuh waktu, coba lihat di tabel routing. Tabel routing enggak tabel routing, maksudnya masuk ke router 1 deh. Nah dia dapat dari dua ini ya, 10.10.1.6 sama 10.1.2 yang ngasih. Oke, cobain di ping lagi di PC 3. PC 3 lagi. Atau dan nyambung ya. Nah, coba dari PC 2 ping ke 111 10.10.1.1 nyambung ya. Oke. Sekarang kita putusin kabelnya, jangan yang itu yang diputus. Itu nggak tahu kenapa bisa kayak gitu tuh. Coba putusin yang ini deh. Oke. PC 2 bakal putus, PC 3 kemungkinan masih nyambung. Coba PC 2 di ping. Putus. Coba PC 3. Dia nyambung. Karena dia kondisinya cuma satu kabel. PC 2 kan dia milih yang satu tadinya. A1 udah kita putusin. Harusnya dia nanti muter lewat router 3. Oke. Harus dilihat di tabel routingnya udah saya mana update-nya ya. Coba ping lagi deh PC 1 PC 2. Udah nyambung sekarang. Ini bagus. Oh tadi. Nggak tahu. Atau ada yang nggak beres antara nggak tahu, nggak ngerti. Pokoknya ya begitu, dan ntar harus diobok-obok kenapa kayak gitu. Tapi kira-kira yang bener kayak gini bentuknya. Beres ya. Jadi bisa putus, nyambung lagi. Dengan kondisi kabel putus ya, dia otomatis pindah. Nah ilmu yang ini RT RW pada nggak tahu, karena mereka semua mainnya statik semua. Jadi harus ngerti yang kayak gini kan, supaya kita bisa punya beberapa sambungan, kalau putus bisa pindah otomatis. Jadi jaringan tetap nyala walaupun kondisi kabel putus satu. Dan kalau kita bikin jaringan, biasanya kita bikin sambungannya beberapa redundan supaya putus satu tetap nyambung, putus satu tetap nyambung gitu. Dan kita biasanya bikin jaringan bentuknya lingkaran-lingkaran gitu. Ini versi 6 waktunya kurang, tapi karena saya kasih gambar aja ya. Coba masuk ke browser.
back. Oke. Saya kasih lihat yang BGP dulu ya. BGP yang sederhana, ke bawahin. Nanti kalau mau nyoba-nyoba, caranya juga sama kayak gitu. Ethernet mana, masukin ke mana, udah sama ke bawah. Nanti, oh ini ngeset IP-nya aja. IP ini menuju mana, IP menuju mana, bawahin. Ini logikanya dulu ya. Nah ini kita ngeset IP address. IP address, interface mana, addressnya berapa, interface mana, addressnya berapa. Address. Ini kemudian ada berapa? 3. Mbak, bawain. BGP mainnya kayak gini. Dia pakai kasih tahu AS number saya berapa. Connect-nya ke router mana punya AS berapa. Kalau di sini nggak di set AS nama mana yang boleh lewat, nggak ada di sini. Jadi cuma ngeset remote IP address berapa, remote AS-nya berapa. Jadi ada AS number harus minta ya. Ini number ini nggak boleh sembarangan nih. Harus minta daftar di IDNIC. Nanti dikasih AS number. Biasanya kita harus setoran duit. Wah ini urusannya duit semua nih urusannya. IP address, AS number, duit semua. Nah terus ke bawahin. Kan kita udah, nah kita ngasih tahu saya nyambungin IP berapa. Di sini dia ngasih tahu di belakang saya ada IP berapa. Nah di sini juga ada filter nih. Kita bisa filter, bisa set yang boleh lewat siapa, mainnya di filter kayak gitu. Nah kalau versi 4 tuh kayak gini. Kalau versi 6 biasanya kemungkinan kalau nggak salah, kalau yang pasti OSPF ya. Kalau yang OSPF-nya versi 6 nggak perlu di add network kayak gini. Dia otomatis tahu interface ini IP versionnya berapa, langsung di broadcastin. Yang OSPF, yang BGP ntar kita lihat. Saya udah lupa soalnya. Udah gini caranya. Jadi entah kalau mau nyoba nanti kayak gini. Jadi pakai 3 router lagi, set lagi. Tapi kalau setnya kita sembarangan nggak nyambung ntar kacau. Jadi setnya harus benar supaya nyambung satu sama lain. Soalnya ini jelas kan. Ini router 1 harus nyambung ke IP mana gitu. Ini IP-nya yang mana harus di set. Kalau nggak kacau. Oke, ke bawahin. Harusnya habis, cuma gitu doang. Oh, ini filternya. Ini prosesnya ngasih izin boleh apa kagak nih. Kayak gini izinnya di sini main aja. Iya. Ini lebih seru lah. Pintar. Baik lagi, saya kasih lihat yang versi 6-nya. Bawahin. Ini banyak nih pilihan-pilihannya buat eksperimennya banyak. Ini satu ini saya cobain satu-satu loh, ini hati-hati, ini beneran dicobain sampai jalan. Lu mah enak tinggal kopas-kopas. Bawahin cari versi 6. Ini versi 6 Mikrotik. Ini ada Cisco, ada segala macam ya. Buat dicoba-coba juga ada Cisco juga. Karena si GNS3 bisa jalanin Cisco juga. Nah, kita cari yang OSPF ini. Jangan, yang sederhana aja dah. Ini akan ada 2 IP versi 4 sama versi 6 sekaligus jalan ke bawahin. Jadi ini gampang, gambarnya sama, ini juga sama. Nah, cuman di sini ada 2 IP nih, ada versi 4, versi 6. Dua-duanya jalan. Oke. Ini versi 4, versi 6 jalan sekaligus di jaringan itu ya. Jadi versi 4-nya jalan, versi 6-nya jalan. Versi 4-nya bisa di-ping, versi 6-nya bisa di-ping. Nggak masalah. Jadi sebetulnya di kabel yang sama bisa jalan 2. Versi 4 jalan, versi 6 jalan. Cuman kalau 2 sekaligus kita jalanin, si komputernya kasihan hidupnya. Dia kan harus ngikutin 2 sekaligus nih. Kalau mau kenceng banget, versi 6. Versi 4 kalah cepat daripada versi 6. Versi 6 tuh lebih cepat. Karena protokolnya lebih pendek sebetulnya. Oke. Ini sama. Ini router 1, router 2, router 3. Ini kalau versi 4 yang flashnya 64 semua nih ya yang kita pakai. Biasanya LAN-nya versi 6 flashnya 64 LAN-nya. Kalau versi 4 kan slash 24.
Kalau versi 6 size-nya 64 biasanya. Ya. Sekarang OSPF-nya kayak gini. Yang atas ini yang versi 4. Yang atasnya. Ini ada network add. Ini perhatiin yang versi 6, yang versi 4 OSPF aja. Yang versi 6 OSPF minus V3. Tapi di sini sama sekali tidak ada networknya yang mana. Kalau di sini harus kita kasih tahu networknya mana. Kalau ini nggak ada, networknya nggak dikasih. Cuman di sini harus kasih tahu interface-nya mana. Nah ini dari interface itu dia tahu IP-nya apa, dilempar aja IP-nya langsung jebret. Jadi kalau yang di versi 4 kita harus ngasih tahu IP-nya berapa segala macam. Lebih blow on lah versi 4. Versi 6 udah nggak usah banyak kincong, pokoknya interface itu ada IP apa, lempar. Yang seru dari versi 6 adalah kalau kita konfigurasi versi 4, satu interface kan satu IP address. Masalah nih. Kalau versi 6, satu interface suka-suka IP address-nya ada berapa versi 6. Bisa ada 100, suka-suka lu kasih 100. Satu interface bisa IP banyak. Kalau broadcast-nya dia nggak pakai broadcast sih kalau versi 6 sebetulnya. Nggak ada broadcast sih. Nggak ada broadcast. Langsung ping-ping biasa aja udah. Langsung jalan aja. Pokoknya beda mekanismenya sama versi. Jadi ARP nggak dipakai di versi 6. Nih. Nah, terus satu lagi yang perlu dimainin adalah yang ini. Set default redistributed. Oh ini ngasih tahu yang connected harus redistributed, ya udah itu aja. Kalau mau dicobain. Jadi untuk nyoba kayak gini modalnya VirtualBox, terus GNS3, terus Mikrotik, ngambil dari mikrotik.com. Waktu itu udah saya kasih tahu cara ngambilnya, yang OVA itu. Udah enak udah. Mau nyoba 100 router nggak masalah. Kalau Cisco susah. Bisa sih. Udah saya kasih tahu cara ngambil nyolong image-nya Cisco belum ya? Buka tab baru deh. Ono center Wiki ya. Uang Donsen, cari GNS3. Oke, bawain. Nah, sini atas. Ini ada Cisco download, ada Juniper download, sama Mikrotik download. Yang Juniper download, ini Cisco download. Klik Cisco download. Ini tempat image-nya Cisco. Ini ilegal sebetulnya ya, pura-pura bego aja. Kalau udah hilang, ada di dalam komputer ini juga bisa dibawa pakai flash disk. Jadi Cisco-nya bisa kita tipu-tipu. Jadi nggak usah beli Cisco, nggak usah beli Mikrotik, kita bisa eksperimen sendiri sih. Tuh, kan? Ini kuliah jaringan nggak ada jaringan ini ya? Udah nyampe sini. GNS3 aja baru kemarin di suruh. Yang penting bisa ngepick. Iya, yang penting bisa ngepick. Ya, tadi juga ngepick doang sih. Tapi DNS belum. Akhirnya kuliahnya gue ngambil alih. Tapi IoT yang ini prosesor cuma gitu doang sih. Ada lagi pertanyaan? Aman? Minggu depan libur nggak sih? Ya? Libur Natal. Natal. 24 ya. Berarti minggu depan libur. 25. Pas Terus minggu depannya lagi yang baru ya? Kita masuk kalau ikutan ini aja deh. Ikutan kuliah Eksekutif. Malam. Iya. Cuman eksekutif posisinya biasanya saya posisi udah capek. Jadi paling saya ngasihnya sejam.
capek habis. Jadi mau saya geser nih jalan hari Senin. Nanti capek. Puasa soal kuat ternyata nggak kuat. Dengan kuliahnya saya geser kali Selasa. Jadi masih punya energi. Itu. URL udah tahu belum sih? URL apa? Zoomnya eksekutif. Ini agak Saya email aja deh. Ya udah. Oke. Oke. Soalnya eksekutif juga sampai sini juga kemarin. Saya kasih lihat yang ini juga sama. Cuman kita belum BGP, belum versi 6 nya belum. Nanti eksekutif saya ajarin yang versi 6 sama BGP sekalian double aja ya. BGP sama versi 6 sekalian. Itu udah apa lagi coba? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau dipesan nggak? Mau diajarin apaan? Hah? AI. Udah. Januari. Kalau mau tanggal 30 juga boleh. tak kerjaan lu. Terima dong gua. Ya udah gitu Berlipat baik dia. sih. AI-nya bikin AI kayak ChatGPT yang lama. Ini overview aja ya. Masuk sini lama. LLM lah, LLM. Wahid. Sini nih. Kalau ada GPU-nya yang atas, kalau nggak ada GPU yang kedua. Kalau punya GPU, misalnya kita punya PC gaming, ya udah pakai yang atas. Kalau punya PC gaming ya, kalau nggak punya PC gaming ya bawah. Tapi GPU-nya yang RTX 3060 gitu. Jangan RTX yang 3 digit. Tuker tambah aja. Tambahnya banyak. Tuh. Ini sebelum lupa, ini tutup di stop.